terus terang nih ya sama teman-teman nih ya. Saya protek mereka dengan nutrisi. Jadi saya kasih mereka 3 kali sehari minum susu. Mumpung lagi kayak gini, banyak pandemi kayak gini, kasih aja apa aja mereka minta, mau makan roti kayak mau apa kasih aja, saya bilang gitu. Jadi saya nggak batasin semenjak COVID ini gitu. Kami berusaha melihat bahwa isu HIV pada umumnya gitu ya tidak boleh dijadikan nomor 2 atau nomor sekian karena adanya pandemi ini sendiri itu. Jangan sampai ada penyakit-penyakit yang lain kemudian menjadi tidak penting gitu ya karena semuanya berfokus pada COVID gitu. Pelajaran yang dapat kita terima dari pemilihan para pemudik secara langsung adalah jadi pasien HIV anak ini memang sebenarnya memerlukan perhatian yang lebih. Mungkin karena juga kasusnya sebenarnya secara persentase relatif lebih kecil ya dibandingkan kasus dewasa. Tetapi sebenarnya konsekuensi jangka panjangnya cukup banyak. Awal-awal sih sebenarnya saya agak sedikit shock juga ya. Karena yang kita tahu COVID ini menyerang paru gitu loh. Sedangkan anak-anak kita ini kan sensitif banget dengan paru. Salah satu infeksi oportunistik daripada HIV itu sendiri adalah paru-paru gitu. Saya mensiasatinya kalau mereka mau ambil obat, betul-betul saya siapkan hand sanitizer, sama mereka harus pakai masker. Kalau ketemu orang jangan terlalu dekat, bersalaman pun nggak usah salam pakai tangan gini, tapi cukup dengan seperti ini aja gitu-gitu. Kalau saya mendengar betul tadi Mas bilang, di luar sana bilang memang kekurangan ARV ya, tapi mungkin karena saya berjejaring dengan puskesmas dan dengan teman-teman dokter, ada pun kekurangan misalnya obat, kita masih bisa tanggulangi gitu. Bahkan misalnya dia belum ambil obat, kita bisa pinjam dari puskesmas gitu. Jadi saya sebenarnya miris juga dengernya teman-teman di luar sana memang katanya kedengarannya memang kekurangan ARV seperti itu. Padahal kalau anak-anak ini tidak minum ARV, itu istilahnya tentaranya nggak ada gitu loh. Jadi begitu yang diserang sama si HIV ini kan kekebalan tubuh. Jadi kalau mereka nggak minum obat, otomatis kekebalan tubuhnya itu drop. Apapun penyakit yang dari luar sana akan mudah masuk. Itu yang saya khawatirkan awal-awalnya. Bahkan sampai sekarang saya khawatir banget dengan hal itu. Jadi saya protek anak-anak saya dengan seperti yang tadi saya katakan. 5 hari lagi loh untuk paru ya. Untuk paru, untuk ARV kelihatannya nanti siapa punya si A ini sama ARV-nya juga ini kayaknya nanti tanggal 5 bulan April harus balik. Bang, sini bang. Minum obat dulu. Badannya enak gak hari ini? Enak gak? Enak. Makannya tadi banyak gak? Ayo diminum. Dah. Nih, tuh 1, 2, 3, 4. Minum obat gunanya untuk apa? Supaya sehat ya. Supaya, ini sekarang banyak virus apa di luar? COVID. Kalau kamu minum obatnya patuh, makannya teratur, COVID-nya kabur. Itu ya, pasti banget ya, bener. Itu saya kurung.
kecuali tertentu misalnya seperti yang ambil obat tadi. Nah itu pun saya sedikit agak miris gitu loh. Harapan saya tadinya pada saat pandemi seperti ini bisa lewat tol gitu ngambil ARV. Jadi tanpa rujukan-rujukan ke rumah sakit puskesmas tempat dia tinggal, setelah itu ke RSUD lagi kan. Itu kan udah 2 tempat yang dilalui untuk mengambil ke RSCM seperti itu. Kenapa enggak langsung aja ke RSCM, kan toh mereka punya datanya. Tinggal dibilang aja ke anak atau caregivernya, nanti ambil tanggal sekian gitu. Jadi nggak usah melewati beberapa tempat karena kita tahu orang yang COVID itu kan diperiksa di puskesmas, di rumah sakit RSUD gitu. Jadi banyak yang dilalui sama mereka. Jadi kemungkinan terpaparnya itu kan lebih tinggi. Itu sih yang saya agak khawatir gitu. Kebetulan juga sampai saat ini memang mungkin karena kekhawatiran saya benar-benar protek gitu ya. Anak kita sih belum ada yang terinfeksi COVID gitu. Doakan jangan sampai itu terjadi. Walaupun sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri gitu ya, dan di awal pandemi itu kan semuanya serba terbatas karena masker itu juga sempat langka gitu ya, jangankan pakai face shield dan lain sebagainya. Jadi dengan alat pelindung diri seadanya gitu ya, masker, kemudian membawa hand sanitizer seperti itu, manajer kasus ini masih punya ketakutan juga karena sebagian dari mereka juga adalah orang-orang dengan HIV yang kami rekrut dari keluarga anak-anak yang kami dampingi. Sehingga sebenarnya resiko terpapar mereka juga cukup tinggi gitu dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terinfeksi HIV. Begitu pula dengan anak-anak dan keluarganya gitu. Sebagian besar anak-anak yang kami dampingi ini sudah yatim atau yatim piatu, dan pelaku rawat utamanya adalah kakek, nenek yang adalah orang-orang sudah usia lanjut dan juga punya resiko besar untuk terpapar gitu. Sehingga memang di awal pandemi itu mereka punya ketakutan yang luar biasa untuk pergi. Jadi ada beberapa kasus ketika obatnya sudah habis, sudah waktunya kembali ke rumah sakit untuk mengambil obat, akhirnya tidak diambil obatnya gitu. Tapi dengan edukasi yang kami berikan selama mematuhi protokol kesehatan, menggunakan alat pelindung diri, kemudian ketika pulang harus segera mandi, mencuci baju dan lain sebagainya, saat ini sudah kembali normal lah gitu. Mereka udah berani untuk datang ke rumah sakit lagi untuk mengakses antiretroviral. Anak-anak gimana nek kabarnya? Alhamdulillah. Di luar situasi pandemi sendiri, anak dengan HIV memang sudah tidak menjadi perhatian utama dari program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Karena jumlah mereka yang sedikit, karena Badan Donor Dunia memiliki dana yang memang diperuntukkan untuk teman-teman yang ada di populasi kunci, sementara anak dengan HIV ini bukan merupakan bagian dari populasi kunci sendiri, sehingga memang perhatiannya tidak sebesar atau tidak sefokus pada teman-teman yang ada di populasi kunci, orang-orang dengan HIV yang berasal dari populasi kunci. Apalagi di masa pandemi ini gitu ya. Di masa pandemi ini ketika misalnya ada sempat terjadi kekosongan beberapa jenis antiretroviral untuk anak di rumah sakit, itu juga kemudian alasan yang dipakai adalah karena situasi COVID, kemudian obatnya tidak bisa dibeli segera, tertahan untuk proses pengirimannya dari luar negeri ke Indonesia, sehingga ya lagi-lagi seperti itu gitu kan, kita harus menunggu, menerima bahwa ya udah situasinya seperti ini, maka untuk sementara ketika obatnya kosong, yang digunakan adalah obat yang dewasa misalnya yang harus dipotong lagi, harus disesuaikan lagi dosisnya untuk bisa dikonsumsi oleh anak-anak dengan HIV ini. Kalau kita bicara soal epidemi gitu ya, termasuk misalnya HIV gitu, itu menurut saya baik di populasi kunci tadi yang besar, yang dewasa, maupun di anak-anak, fenomenanya mungkin kurang lebih sama. Itu ada fenomena gunung es tadi gitu ya, bahwa kalau kita melihat jumlah orang dengan HIV di Indonesia sangat besar gitu ya, 300 sampai 400 ribu orang dengan HIV di Indonesia, di mana 3-4% adalah anak-anak dengan HIV.
diperiksa semakin ketahuan hasilnya makin bagus, karena begitu hasilnya positif langsung ibu bisa langsung diobatin, jangan sampai tertular ke bayinya. Bagaimana Bu hasilnya? Alhamdulillah Bu, ini hasilnya negatif ya. Ini kalau hasilnya negatif kan stripnya cuma 1, tapi kalau positif stripnya 2. Nah, alhamdulillah ya Ibu tidak kena HIV ya. Sepanjang pandemi ini ya, tidak hanya masalah kesehatan saja, tetapi masalah ekonomi juga memengaruhi bagaimana mereka berperilaku untuk dalam kontrol misalnya. Karena sulit, misalnya orang tua tidak bekerja, kesulitan mendapatkan biaya untuk kontrol ya, bukan masalah tidak ditanggung oleh pemerintah, karena sebenarnya ditanggung oleh JKN-nya, tetapi misalnya ongkos berobatnya, misalnya perjalanan dari rumah yang mungkin jauh dari rumah sakit, itu juga memengaruhi keteraturan mereka berobat. Jadi memang pada laporan yang disampaikan oleh IDAI ada beberapa yang disebutkan komorbidnya ya, tapi memang tidak ada yang dari mereka setahu saya yang HIV. Tetapi anak yang HIV positif COVID juga ada, tapi paling tidak yang saya temui tidak meninggal. Tetapi memang harus diingat bahwa anak-anak dengan HIV ini bila terkena dengan infeksi pasti sangat rentan ya. Gejala penyakitnya mungkin lebih berat, terutama apabila anak-anak ini yang masih di awal-awal pengobatan, sehingga si tentara atau CD4 yang sel pertahanan tubuh yang diserang HIV ini masih sangat sedikit. Dan itu juga yang sel yang berpengaruh juga pada proses penanganan infeksi. Nah, kalau itu masih rendah, pasti penyakitnya akan lebih berat. Nah, tetapi kalau misalnya dia terkena pada anak-anak yang sudah cukup stabil karena mereka sudah mengonsumsi obat-obat antiretroviral secara rutin, kemudian jumlah virusnya sudah sangat berkurang, CD4-nya atau sel pertahanan tubuh tadi yang diserang oleh HIV-nya sudah cukup baik, maka sebenarnya harapannya infeksinya tidak terlalu berat untuk mereka. Jadi risiko untuk terkena COVID-nya sebenarnya sama dengan orang-orang lain. Artinya kan kalau sepanjang dia menjalani prokes ya mungkin tidak akan tertular gitu ya. Nah, tetapi masalahnya kan kemungkinan tertular pasti masih ada ya. Sekarang banyak sekali klaster keluarga misalnya. Tapi begitu mereka sakit, sangat bergantung mereka sedang di fase apa. Kalau misalnya di fase-fase awal yang CD4-nya masih rendah, tentunya kemungkinan untuk mendapatkan penyakit yang lebih berat sehingga sampai meninggal lebih tinggi dibanding anak-anak yang sudah mendapatkan obat antiretroviral secara rutin dan CD4-nya sudah bagus. Jadi sebenarnya gambaran umumnya adalah kurang lebih sama dengan dewasa. Sedikit agak miris, terus terang aja. Kalau anak di yayasan kita, itu anak itu benar-benar terpantau jam 6 tet minum obat, jam 6 tet sore, ini pagi sore kan, yang 2 kali sehari ya jam 6. Ada juga memang yang SMA tuh cuman sekali, dia jam 6 sore. Jadi di sini benar-benar waktunya sama minum obatnya. Jadi untuk lupa itu sedikit kemungkinannya. Tetapi anak-anak kita yang di luar sana, yang sama nenek, kakek, kebanyakan anak-anak kita kan memang udah yatim piatu ya, hampir 90% ya. Nah, jadi mereka itu kadang-kadang nggak minum obat. Pelan-pelan, satu-satu liwat, itu miris banget. Efek dari ARV ini, dia nggak minum hari ini, bukan hari ini efeknya. Hari ini dia nggak minum, besok dia nggak minum, 2 bulan dia nggak minum, 3 bulan ketiga dia bisa. Karena infeksi macam-macam udah masuk, habis dia gitu. Jadi itu saya miris banget. Rufi, lagi
repot kan. Ini aku bawain, ini sifilisnya 2 Bu. Sifilisnya 2. Tuh, HIV. Ini HBsAg-nya 1. Sama sifilisnya nggak apa-apa, nanti saya ituin lagi kalau memang masih banyak. Bu, kemarin katanya dibawa Dija yang mau lahir, tapi terus ditolak ya, kenapa? Kak, itu dia salahnya. Sebenarnya dia kan sudah datang ke sana waktu pemeriksaan pertama kali kan. Ternyata hasilnya positif. Positif HIV? Positif HIV-nya, positif hepatitis, itunya apa sifilisnya. Padahal kalau ini dia misalnya sifilisnya ada, anak yang lahir, kemungkinan kan bisa buta anaknya. Aksesnya sebenarnya ada karena pemerintah sebenarnya sudah menyalurkan atau mendistribusikan obat-obatan ARV ini ke seluruh pelosok Indonesia. Sebenarnya terutama untuk dewasa, tetapi untuk anak itu juga sudah ada protokolnya dan paling tidak di ibu kota, di tempat yang ada center untuk pemberian ARV-nya itu bisa diberikan untuk anak. Nah, untuk masalah anak sendiri yang menjadi concern adalah masalah formulariumnya atau masalah bentuk. Karena sekarang sebagian besar masih memakai bentuk tablet dewasa yang mungkin harus dibelah gitu ya. Atau terlalu besar kalau mau digerus juga sebenarnya nggak bisa atau tidak diperbolehkan karena mengganggu stabilitas obat. Sebenarnya kita mendesak terus untuk Kementerian Kesehatan menyiapkan obat-obat yang child friendly tadi, gitu ya. Mudah-mudahan yang baru ini akan datang di tahun ini, mudah-mudahan akan datang dan dapat digunakan dengan baik untuk anak-anak di Indonesia. Jadi kedepannya gimana, menurut saya sih situasi pandemi seperti ini ya, anak-anak kelihatannya memang kita harus lebih ekstra hati-hati lah untuk keluar. Tapi persoalannya kan begini, di satu sisi kalau mereka nggak keluar mereka jenuh juga. Jadi saya kira harus ada kegiatan-kegiatan yang membuat bagaimana mereka bisa merasa nyaman. Juga kan saya jadi yang menjadi beban saya tuh sekarang ini masalah pembiayaan kita juga cukup berat gitu kan dalam kondisi begini. Biasanya donatur kita yang umumnya orang-orang biasa bukan dari pemerintah kan mereka juga bisnisnya barangkali agak terganggu, tersendat ya. Kadang-kadang mereka juga berdonasi juga agak tersendat dan kita cukup terasa juga dalam soal ini ya. Itu juga harus berapa? Udah gitu mereka masa-masa pertumbuhan lagi kan. Sebentar mau makan ini, sebentar ini ya. Itu mesti kita pikirin tuh. Apalagi ini yang harus kita lakukan ke depan gitu ya. Ya saya kira itu. Baru sebagian lagi memang. Ya walaupun sampai saat ini saya belum dengar ada anak kita yang terinfeksi, tapi tetap mungkin mereka itu protek juga kali ya yang di luar sana. Remaja-remaja ini emang agak sulit ya. Mereka yang remaja-remaja ini yang banyak. Aduh, nggak tau lah saya ngomongnya gitu. Sedih, miris sebenarnya. Dalam hati saya gini, percuma ya saya sekolahin, udah selesai lulus gitu ya, kembali ke nenek, nggak minum obat, terus meninggal kayak gitu. Itu rasanya sedih banget gitu. Baju, ya pinter, tos, hebat. Yang ini, iya. Kok kamu rada anget ya? Makanya dari pemantauan kami, dari hasil data-data yang kami kumpulkan dari teman-teman di luar Jakarta, kami merasa bahwa ya memang tidak penanganannya kurang terkendali gitu, karena memang kenyataannya seperti itu. Di luar pandemi pun itu terjadi gitu, sehingga memang di masa pandemi ini kami merasa ini bukan hal yang kemudian bisa dijadikan, pandemi itu tidak bisa dijadikan alasan gitu ya, karena ini persoalan yang sebenarnya sudah menahun. Ketika kemarin juga sempat ada kasus ketika misalnya ibunya yang terinfeksi COVID gitu ya, terpapar COVID, sementara anak ini pelaku rawat utamanya adalah ibunya sendiri gitu. Kemudian siapa yang melakukan perawatan? Kalaupun misalnya ternyata ibunya bisa dirawat di rumah sakit, siapa yang kemudian bisa mengawasi apakah anak ini kemudian nanti patuh minum obatnya di jam yang tepat, obat yang diminum adalah obat yang benar gitu kan, karena anak-anak ini juga banyak yang belum mengetahui bahwa mereka HIV.
membentengi dirinya dengan ARV tadi, nutrisi dan istirahat yang baik, itu saya takut itu terjadi. Takut terjadi itu lagi, kalau dia nggak minum obat dengan baik, nutrisinya nggak baik, ya mungkin bisa terinfeksi COVID juga. Kalau kena COVID mungkin dia lebih parah daripada orang yang biasa-biasa gitu. Dan bintang yang cemerlang, Engkau Maha Kuasa. Jadi janganlah mereka dikucilkan, jangan diabaikan gitu ya. Justru harus dirangkul, ditolong, dan dengan demikian kita membuat hidup mereka kualitasnya lebih baik menurut saya. Karena jadi masalah HIV ini nggak cuma masalah obat kok, masalahnya banyak gitu. Masalah sosialnya juga banyak. Sebenarnya beban ganda kalau saya dari sudut pandang saya adalah beban ganda Indonesia menghadapi anak-anak HIV itu sebenarnya dua, yaitu satu, masih tetap bertambahnya anak-anak yang baru lahir terinfeksi dari ibu HIV, jadi masih banyak kasus-kasus baru HIV anak, ditambah anak-anak HIV yang tadinya masih kecil-kecil sekarang udah jadi remaja. Nah, remaja dengan HIV yang didapatkan dari ibu itu juga punya segudang masalah lainnya. Nah, jadi itu sebenarnya yang dimaksud dengan beban gandanya.